Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sakira Nadila dengan NIM 22305111105 dari program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi semester 6 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS pada mata kuliah Metode Penelitian yang diampu oleh Ibu Asrianik MT yang berjudul Sistem Monitoring dan Prediksi Status Gizi Balita menggunakan algoritma Ken-Yuris-Neighbor berbasis Internet of Things atau IoT. Stunting merupakan salah satu bentuk gangguan pertumbuhan pada anak yang diakibatkan oleh kurangnya gizi dalam jangka panjang. Di Indonesia, stunting masih menjadi isu nasional. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2022, angka prevalensi stunting mencapai 21,6%. Hal ini jelas melebihi ambang batas toleransi yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 20%. Salah satu penyebab masih tingginya angka ini adalah proses pencatatan dan pemantauan gizi balita di posyandu yang masih dilakukan secara manual. Metode ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam pelaporan, dan tidak dapat diakses secara real-time oleh orang tua maupun tenaga kesehatan atau kader posyandu itu sendiri. Melalui pemanfaatan teknologi, khususnya algoritma klasifikasi KNN dan sensor IoT, sistem ini dirancang untuk melakukan klasifikasi status gizi balita secara otomatis dan akurat. Dengan sistem ini, data seperti berat dan tinggi badan balita dapat langsung diukur dan dikirimkan ke aplikasi Android untuk dilakukan klasifikasi secara langsung. Dalam penelitian ini, saya merumuskan beberapa pertanyaan kunci. Yang pertama, bagaimana sistem dapat mendeteksi stunting secara cepat dan tepat? Yang kedua, bagaimana menggantikan pencatatan manual dengan sistem digital berbasis IoT? Kemudian yang ketiga, bagaimana pemanfaatan algoritma KNN untuk klasifikasi status gizi? Yang keempat, bagaimana integrasi perangkat IoT dalam proses pengukuran antropometri? Yang kelima, bagaimana membangun aplikasi yang mudah digunakan oleh kader dan juga orang tua. Rumusan ini akan menjadi panduan dalam merancang sistem mulai dari tahap analisis hingga implementasi. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu posyandu dalam pemantauan status gizi balita dengan lebih efisien. Adapun secara khusus tujuan-tujuan tersebut yaitu yang pertama, merancang sistem klasifikasi status gizi menggunakan algoritma KNN atau Kin Heuristic Board. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi IoT untuk mengukur berat badan dan tinggi badan balita secara otomatis. Yang ketiga, membangun aplikasi Android yang user-friendly. Yang keempat, meningkatkan efektivitas layanan posyandu dalam hal pemantauan pertumbuhan anak. Dan yang kelima, melakukan pengujian akurasi dan performa sistem agar hasil klasifikasi dapat diandalkan. Sebagai bagian dari institusi berbasis nilai keislaman, saya juga mengaitkan penelitian ini dengan Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka.
Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Ayat tersebut menekankan pentingnya kepedulian terhadap anak-anak yang lemah dan rentan. Dalam konteks ini, perhatian terhadap status gizi balita menjadi bentuk nyata tanggung jawab tersebut. Penelitian ini didasari oleh beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu CRISPR-DM atau Cross Industry Standard Processing of Data Mining, yang merupakan metode yang digunakan untuk membangun sistem klasifikasi berbasis data mining yang terdiri dari 6 tahap, mulai dari business understanding hingga deployment. Kemudian, stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan lingkungan yang tidak mendukung, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Faktor-faktor seperti berat badan, lahir rendah, pemberian ASI eksklusif, dan pendidikan ibu sangat berpengaruh terhadap stunting. Kemudian, Internet of Things atau IoT yang merupakan konsep penghubungan perangkat fisik melalui internet untuk saling bertukar data. Dalam konteks penelitian ini, IoT digunakan untuk otomatisasi pengukuran antropometri balita. Kemudian, algoritma KNN yang merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan cara membandingkan instance baru dengan sejumlah data terdekat atau tetangga. Algoritma ini akan membandingkan data baru dengan data terdekat untuk menentukan kategori status gizi balita. Saya juga melakukan studi terhadap beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan. Yang pertama, eh, penelitian oleh Mutiara Sari et al. Pada tahun 2024 yang berhasil membuat sistem pemantauan gizi balita berbasis IoT yang membantu kader dan orang tua secara digital dan efisien. Penelitian kedua yaitu Yunus dan Pratiwi pada tahun 2023 yang menggunakan KNN untuk klasifikasi status gizi dengan akurasi 88,06%. Kemudian penelitian oleh Nurjihan et al. Pada tahun 2025 dengan hasil yang menciptakan timbangan digital yang bisa mencatat data secara real time. Kemudian penelitian oleh Maisaroh et al. Pada tahun 2024 yang menggabungkan antara IoT dan AI untuk prediksi gizi dengan akurasi 95%. Dan yang terakhir penelitian oleh Sembiring et al. Pada tahun 2023 yang menggunakan algoritma naive Bayes dan mencapai akurasi 100% pada rasio tertentu. Dari sini terlihat bahwa pendekatan teknologi sangat relevan untuk digunakan dalam layanan posyandu. Penelitian ini mengikuti alur CRISPR-DM yang terdiri dari yang pertama yaitu business understanding, di mana yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan stunting dan merumuskan solusi berbasis klasifikasi status gizi balita. Kemudian yang kedua yaitu data understanding, yaitu mengumpulkan dan mengeksplorasi data antropometri balita seperti usia, berat badan, dan juga tinggi badan yang diperoleh dari sensor IoT. Kemudian yang tiga, yaitu data preparation,
yang mana melakukan normalisasi data agar siap digunakan dalam proses klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Kemudian, tahap modeling, yaitu membangun model klasifikasi dengan algoritma KNN untuk menentukan status gizi balita. Kemudian, evaluation dengan mengukur performa model menggunakan metrik seperti akurasi, presis, se- seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian tahap yang terakhir yaitu deployment, yaitu mengintegrasikan sistem klasifikasi ke dalam aplikasi Android berbasis IoT. Sini untuk pengumpulan data, terdapat tiga sumber data utama dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu data primer yang diperoleh dari hasil pengukuran berat badan, tinggi badan, dan juga usia balita menggunakan perangkat IoT seperti sensor load cell dan ultrasonik. Kemudian terdapat juga data sekunder yang berasal dari literatur seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang mendukung perancangan sistem klasifikasi gizi balita. Kemudian algoritma KNN serta integrasi IoT. Kemudian dilakukan juga wawancara dengan kader posyandu untuk memahami kebutuhan dan juga kendala di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Posyandu Durian A dan B, Kelurahan Subang Jaya, Kota Sukabumi. Adapun objek penelitiannya adalah balita yang datang ke Posyandu untuk diperiksa dengan atribut data berupa berat badan, tinggi badan, dan juga usia balita. Untuk perangkat penelitian terdiri dari hardware dan software, di mana untuk hardware itu sendiri yang dibutuhkan yaitu Node MCU ISP8266, itu microcontroller untuk menggabungkan sensor dengan jaringan Wi-Fi, kemudian load cell plus HX711 itu untuk mengukur berat badan balita secara digital, kemudian sensor ultrasonik HCSR04 untuk mengukur tinggi badan balita dengan gelombang ultrasonik, smartphone Android itu untuk menjalankan aplikasi dan menampilkan hasil klasifikasinya, dan juga laptop atau PC untuk pengembangan aplikasi, pengolahan data, dan juga pelatihan model. Kemudian untuk software yang dibutuhkan adalah Android Studio untuk merancang dan juga membangun aplikasi Android, kemudian Python dan Scikit-learning untuk melatih dan menguji model, kemudian Jupyter Notebook itu untuk analisis dan juga eksplorasi model, dan Firebase Real-Time Database itu untuk menyimpan dan mengakses data hasil pengukuran. Adapun untuk rencana kegiatan penelitian itu dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama itu identifikasi masalah, kemudian pengumpulan referensi data, selanjutnya observasi lapangan dan pengumpulan data primer, kemudian pre-processing data dan juga persiapan dataset, dilanjut dengan pengembangan dan pelatihan model klasifikasi, kemudian pengembangan aplikasi Android dan integrasi dengan IoT, pengujian sistem dan evaluasi model, penyusunan laporan penelitian, dan juga pembimbingan. Ini merupakan sumber referensi dari penelitian.
Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa penelitian ini bukan hanya sekedar aplikasi, tetapi bagian dari solusi nyata dalam mendukung program pencegahan stunting di Indonesia. Dengan memanfaatkan algoritma KNN dan perangkat IoT, kita itu bisa meningkatkan sistem pemantauan gizi yang efisien, akurat, dan juga mudah digunakan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.